Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita perdana ya uji coba podcast ya, podcast IAI Kalsel. Temanya sehat bersama Apoteker Banua. Sebelumnya selamat siang menjelang sore Pak Rija dan Pak Reja ya selaku PD IAI ya ketua ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik saja. Kalau Pak Rija, Alhamdulillah baik juga Pak. gimana studinya Bapak-bapak? Berat dijawab di sini Pak. Nanti kita di luar saja. Bukan tema itu ya ini ya. Oke, mungkin untuk pertama kali ini kita sekalian uji coba ya untuk kegiatan podcast kita. Ini juga merupakan program kerja ya Pak ya dari bidang Pak Rija ya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan ke Bapak-bapak sekalian ya. Apa sih sebenarnya latar belakang dari peluncuran program podcast ini oleh pengurus daerah IAI Pak untuk Pak Reja mungkin? Apa Ya. Pak yang latar belakangnya Pak? Ya, terima kasih banyak Pak Devi atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kawan-kawan apoteker se-Kalimantan Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin ya, akhirnya kita menunggu-nunggu momen ini. Dan alhamdulillah kawan-kawan pengurus dari PDI Kalimantan Selatan mampu untuk menyampaikan dan mewujudkan ya keinginan kawan-kawan dalam menyampaikan informasi tentang kesehatan, kefarmasian ya yang bisa kita sampaikan kepada sejawat apoteker se-Kalimantan Selatan maupun kepada masyarakat se-Kalimantan Selatan ya. Dan ini sifatnya online dan mungkin yang bisa mendengar bukan hanya di Kalimantan Selatan tapi seluruh Indonesia. Jadi yang melatar belakangi daripada pembuatan podcast ini adalah salah satu wujud daripada pengurus IAI Kalimantan Selatan di dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat dan halayak ramai di luar sana. Itu pada ini. Oke, tujuannya diharapkan bisa menunjang ya Pak ya, menunjang untuk kegiatan continuing professional development ya, KPD Apoteker Kalimantan Selatan. Ya betul sekali Pak Devi. Itu yang lebih spesifik, tapi yang secara general mungkin ini karena tayang di YouTube gitu ya, mudah-mudahan semuanya bisa menonton gitu ya. Ya. Bahkan se-Indonesia apoteker se-Indonesia bisa melihat gitu. Dan memang harapan kita kan ini bisa terus-terusan berlanjut ya, secara periodik ya. Dalam tadi yang disampaikan oleh Pak Devi CPD. Jadi kawan-kawan bisa menyampaikan informasi bukan hanya dari momen seminar ya, perkumpulan resmi seperti itu. Ya mungkin kita sambil ngobrol santai seperti ini kan bisa juga menyampaikan informasi seperti itu Pak. Oke, Pak, bertanya sebelumnya kalau untuk podcast ini baru Kalimantan Selatan ya, kalau untuk IAI, kalau daerah lain bagaimana Pak? Ya kalau di PD-PD yang lain menurut saya sudah ada yang mempunyai hal ini juga ya. Tapi ya ini mungkin adalah salah satu terobosan di PDI Kalimantan Selatan ya, karena ini mungkin yang pertama kali di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. bisa terlaksana ya. Gimana Pak Reja selaku ketua program podcast ini Pak? Iya, terima kasih RBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi podcast ini adalah suatu sarana atau media bagi teman-teman apoteker Kalimantan Selatan untuk mengembangkan diri. Tadi sudah disinggung tentang continuing professional development, di mana apoteker sendiri adalah seorang long life learner, di mana pembelajaran itu harus diupdate terus-menerus karena ilmu farmasi itu sifatnya dinamis sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, podcast ini merupakan sarana untuk kita bisa share tentang ilmu, pengetahuan baru sehingga upgrade kemampuan dan kompetensi dari apoteker Kalimantan Selatan itu tetap berlangsung. Nah, harapannya nanti podcast ini akan dijalankan secara rutin dengan mengundang narasumber baik dari lokal, nasional ataupun bahkan internasional sehingga nanti program dari bidang continuing professional development di PDI Kalimantan Selatan dapat berlangsung. Oke, berarti salah satu mewujudkan dari 10 star farmasis ya Pak ya. Betul.
Oke, tadi terkait narasumber Pak, mungkin siapa saja nanti yang akan menjadi narasumber dan apakah ada kriteria pemilihan Pak untuk narasumber? Oke, untuk narasumber kita mempunyai beberapa kriteria yang kita tetapkan, yaitu para ahli-ahli di bidang kefarmasian, baik itu bidang pelayanan kefarmasian, manajemen kefarmasian, maupun bidang pengembangan bahan obat, bidang kebijakan dan sebagainya. Kemudian bisa juga dari perguruan tinggi, dari berbagai instansi rumah sakit, PBM, apotek, puskesmas, dan yang pasti juga para pemangku kebijakan di kepengurusan pengurus daerah maupun pengurus cabang dari Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Selatan maupun berbagai kota di Kalimantan Selatan. Oke, berarti nanti melibatkan beberapa anggota PC juga Ya, ya. tidak lupa juga para expert di himpunan seminar, Pak. Iya. Ya. Supaya sekalian ajak silaturahmi ya Pak. ya. Jadi kita Mengulas iya. namanya masalah-masalah apa mungkin yang ada di lahan gitu ya, supaya bisa menentukan kebijakan bersama-sama. Betul, kita mah modelnya itu ngobrol santai saja. Iya. Santai tapi serius. Serius tapi santai. Wah, mantap tuh Pak kata-katanya Pak. Pak, terkait topik mungkin apa yang pertama kali akan diangkat Pak Reja kira-kira? Ya, terkait topik mungkin kita angkat mengenai yang sedang ramai ya dibicarakan sekarang ini. Mungkin ya nanti kita lihat apa yang topik yang sesuai lah, seperti itu. Yang pertama nih apa kira-kira yang diundang Pak? Dari pengurus daerah aja internal dulu atau langsung ke Yang pertama mungkin Pak Depi kita ingin mengundang kawan-kawan dari pengurus daerah ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rija ya, bahwa yang pemangku kebijakan mungkin yang pertama yang akan kita undang wakil ketua mungkin ya, dan ketua-ketua bidang ya, diharapkan nanti bisa menyampaikan program-program kerja di bidangnya masing-masing sehingga kawan-kawan apoteker di Kalimantan Selatan mengetahui. Kemudian selanjutnya mungkin kita undang juga Dewan Pengawas ya, Dewan Pakar PDI Kalimantan Selatan, kemudian MKAI, dan selanjutnya mungkin kita undang juga PC-PC 13 kabupaten kota dan himpunan seminat Kalimantan Selatan, ada beberapa himpunan seminat ya, dan selanjutnya mungkin kita akan mengundang beberapa praktisi dan beberapa universitas seperti itu. Dan mungkin kita bisa juga mengundang beberapa tokoh politik nanti ya, beberapa tokoh politik di Kalimantan Selatan. Jadi mungkin kita ingin melihat pandangan mereka mengenai kefarmasian ini bagaimana, seperti itu. sangat bagus ya ide dari ketua PDIAI Kalsel ini. Oke, mungkin ini nanti setelah tayang, mungkin tadi kan sudah banyak Pak narasumber, kemudian tema yang akan diangkat sesuai dengan apa sih yang viral pada saat ini gitu, terutama mungkin di bidang kesehatan ya mungkin ya, atau di bidang kefarmasian. Kayak terkait publikasi dan penayangan Pak, ini dilaksanakan secara live atau direkord dulu baru ditayangkan? Pak Reja gimana Pak Reja? Oke, jadi untuk penayangan kami masih dalam proses perencanaan, Pak. Jadi kalau untuk penayangan itu rencananya kita akan dilakukan reguler sebulan sekali atau paling lama mungkin 2 bulan sekali, tapi tidak menutup kemungkinan untuk penayangan insidental ketika kita misalnya ada tokoh yang kebetulan hadir di Kalimantan Selatan dan kemudian kita bisa mengundangnya ke sini, maka sifatnya akan insidental. Tapi kalaupun nanti kita pakai pola perencanaan, nanti mungkin akan reguler 1 bulan sekali atau paling lama 2 bulan sekali. Kemudian penayangannya ini nanti akan direncanakan melalui 2 media, bisa lewat media streaming langsung lewat YouTube ataupun Zoom sehingga bisa interaktif. Kemudian bisa juga dengan metode di record sehingga nanti di record dulu baru nanti ditayangkan di suatu waktu tertentu. Nah, untuk pelaksananya nanti akan diumumkan terlebih dahulu bahwa kita akan melaksanakan penayangan dari podcast mungkin melalui media publikasi dari PDIAI, bisa lewat web PDIAI ataupun mau melalui media Instagram dari PDIAI, Pak. Berarti terkait penayangan ini memang sudah dijadwalkan ya Pak ya, sudah dijadwalkan. Tapi kalau seumpama ada tokoh yang datang ya kan, guru-guru besar mungkin ya, yang sering datang ke sini ngisi acara di institusi itu bisa kita undang di sini ya. Dan itu sifatnya insidental ya. Kalau mereka bisa kita undang podcast.
Kita juga tidak menutup kemungkinan apabila ada teman-teman sejawat apoteker yang memang berminat untuk menjadi narasumber di mana mau menyampaikan suatu tema tentang perkembangan dunia kefarmasian, kita dengan tangan terbuka menerima, sehingga kita akan menyediakan sarana podcast ini untuk teman-teman sejawat kita yang berkeinginan tersebut. Berarti bukan hanya yang sesuai yang dijadwalkan ya. Apabila ada teman sejawat yang ingin sebagai tamu mungkin gitu ya, sebagai tamu atau narasumber, kita terbuka lebar ya Pak ya. Apalagi kalau mengangkat hal-hal yang mungkin lagi viral pada saat ini gitu, terutama di bidang kefarmasian dan kesehatan. Dan Pak Devi, gimana Pak? Di Kalimantan Selatan ini kan ada 13 kabupaten kota. Betul. Ya. Yang data sekarang ini yang saya lihat itu jumlah apoteker kita itu 1.800-an. Dan saya yakin ya, dari kawan-kawan apoteker 1.800 ini sangat potensial untuk menyampaikan beberapa keilmuan ya. Jadi kawan-kawan kita ini saya rasa ya sangat kompeten lah. Ya, jadi tadi betul kata Pak Rija ya, bahwa siapa yang ingin menyampaikan informasi ya kita persilahkan, dan semoga ya ini bisa membawa manfaat sebesar-besarnya. Jadi ini adalah podcast PDII Kalimantan Selatan, podcastnya Apoteker Banua ya. Jadi seluas-luasnya kita gunakan untuk kemaslahatan apoteker di Kalimantan Selatan. Silahkan digunakan. Ini juga merupakan ajang diskusi ya Pak ya. Mungkin apa yang menjadi teka-teki buat mereka sejawat di luar sana, terutama daerah Kalimantan Selatan, bisa terjawab di podcast ini gitu. Kita boleh menampung aspirasi nggak Pak? Contoh seperti ini. Kadang kan kita kalau sudah beberapa kali penayangan ada komentar biasanya, Pak coba dong kalau tema seperti ini, apakah itu bisa kita ambil dan kita jadikan tema, karena itu kan sesuai dengan kebutuhan sejawat kita nih Pak. Apakah boleh gitu? Sangat bisa Pak Devi ya. Tadi saya ingin menambahkan juga, tadi ada pertanyaan bahwa ini apakah secara live atau tidak ya, seperti itu. Jadi kita nanti mungkin di awal ini mungkin kita kombinasi dulu ya, live dan tidak ya. Tapi harapan kita nanti suatu hari nanti kita bisa live dan kita bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan apoteker di luar sana yang sedang menyaksikan maupun masyarakat. Jadi kalau seumpama kita sedang mengedukasi suatu permasalahan kesehatan atau obat ya, kalau masyarakat ini bisa langsung menanyakan, kita bisa langsung mungkin menjawab. Seperti itu. Kalau ada itu ya Pak, lagi live gitu, kemudian ada komentar, kita bisa langsung ada komunikasi dua arah gitu. Kita bisa menyampaikan via streaming gitu ya. Jadi teka-teki itu terjawab gitu dari teman-teman sejawat apoteker mungkin di daerah-daerah sana gitu. Dan tadi juga disampaikan ya bahwa di Kalimantan Selatan kan sekarang alhamdulillah sudah ada 4 ya universitas yang mempunyai PSPA. Betul. Jadi ada Universitas Muhammadiyah, Dr. Lestari, Salim Mulia, sama Muhammadiyah ya, dan saya yakin untuk kawan-kawan pengajar di sana sangat potensial sekali. Kita juga berkeinginan untuk mengundang kawan-kawan pengajar di sana. Ya. Betul. Jadi mengkombin ya antara akademisi dan praktisi. Betul. Oke. Kemudian, nah kita kembali lagi Pak terkait proses peluncuran podcast ini. Kira-kira mungkin yang terutama kepada Pak Rija ya. Kira-kira tantangan apa sih Pak yang dihadapi pada proses pembuatan peluncuran podcast ini Pak? Oke, jadi perencanaan awal podcast ini tuh dimulai dari bulan Juni. Jadi gitu ya, waktu itu nongkrong bersama teman-teman sejawat, gimana kalau kita bikin acara podcast supaya salah satu program studi dari Apoteker Kalimantan Selatan bisa berjalan. Kemudian ketua PD menyetujui dan akhirnya dibentuklah tim untuk menyelenggarakan podcast ini. Jadi selama dari bulan tersebut sampai sekarang, alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana. Memang tantangannya adalah ketika kita dalam penyiapan dan pelaksanaannya Pak. Karena kita ini sebenarnya kan adalah apoteker yang mengabdi. Jadi kita bukan apoteker yang memang meluangkan sebagian besar waktu di PDI, tapi kita menyediakan waktu yang bisa digunakan untuk mengabdi di PD, sehingga itu merupakan satu tantangan untuk pelaksanaan dari podcast ini. Jadi kami mengharapkan soliditas tim dari podcast ini dapat tetap terjaga sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah dalam hal
mencari narasumber-narasumber yang kompeten di bidang yang sedang trending topik tadi Pak. Tapi alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi, kita punya 1.800 apoteker ya Pak, yang pasti itu berkompeten untuk bisa menyampaikan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pemecahan dalam masalah-masalah yang timbul di bidang kefarmasian, sehingga nanti harapannya teman-teman yang berkompeten yang diminta untuk menjadi narasumber dengan senang hati untuk menerima undangan kami menjadi narasumber di podcast ini Pak. Seperti itu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Dari berawal dari ide mungkin ya. Ya. Ide dari sebenarnya dari teman-teman sejawat juga gitu ya. Ya. Bagaimana caranya kita mengaspirasi sejawat-sejawat lain ya. Yang mungkin yang di luar daerah terutama mungkin ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu ya, salah satunya dengan podcast ini ya yang bisa tayang nantinya gitu. Pak, terkait podcast ini mungkin pada saat tayang nanti apakah ada info gitu ya, supaya biasanya kan kalau pendengar nih sejawat nih, kapan sih podcast YAI itu dijadwalkan kembali gitu, di hari apa, di tanggal berapa, jam berapa gitu, itu ada infonya ya biasanya ya Pak? Ya, itu kita kan tadi rencananya maunya reguler per bulan, minimal per bulan, lebih 1 bulan atau 2 bulan sekali. Jadi kemungkinan kita akan memberikan informasi akan dilaksanakannya podcast selanjutnya, mungkin kita rencanakan kalau bisa H-7-nya Pak. Jadi nanti ada flyer yang disebarkan melalui media sosial PD, sehingga teman-teman apoteker di Kalsel bisa standby di waktu yang akan direncanakan dilaksanakan podcastnya. Jadi podcastnya kan bisa ditonton di media YouTube ataupun Zoom nanti. Oh itu media platformnya ya Pak ya. Jadi kan bisa ditonton sambil memberikan pelayanan kefarmasian, misalnya di apotek, di rumah sakit ataupun puskesmasnya. Jadi seperti itu Pak. Oke, berarti memang sudah apa namanya, walau kita sudah menyusun jadwal ya, tapi di luar jadwal itu pasti kita berikan informasi ya. Betul. Di flyer gitu yang diberikan di share di sosial media ya Pak ya, biasanya Sosial di media Instagram YAI ya. Betul. Kemudian di di grup-grup WhatsApp gitu ya, PC, PD dan segala macam, supaya bisa menginfokan kepada teman-teman sejawat gitu untuk menyaksikan podcast tersebut gitu. Jadi harapannya teman-teman apoteker Kalsel itu sudah follow semuanya Instagram PD. Iya, itu harus itu Pak. Berarti platform yang digunakan itu tadi YouTube, kemudian Zoom tadi ya. Apakah ada platform khusus lagi? Nggak ada ya, cukup Sementara itu yang kita rencanakan dari iya. platform itu. Oke, nah itu buat teman-teman sejawat mungkin bila ingin nonton dan melihat ya Pak ya, cukup streaming di YouTube atau buka YouTube PDIAI ya. Betul. Itu juga tersimpan yang podcast-podcast dulu gitu ya. Oke Pak, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya. Terkait harapan Bapak-bapak sekalian terhadap dampak dari podcast ini terhadap apoteker Kalsel mungkin yang spesifik gitu. Apa kira-kira Pak harapan dari Pak Reja gitu? Oke. Harapannya dari pelaksanaan podcast ini adalah terjadinya atau terciptanya peningkatan kompetensi, di mana tadi apoteker tadi adalah merupakan profesi yang membutuhkan pendidikan berkelanjutan, di mana ilmu farmasi tadi yang sifatnya dinamis, sehingga perkembangan ilmu itu harus selalu kita ikuti. Misalnya yang dulunya kalau kita di bidang farmakoterapi misalnya, yang dulunya misalnya orang mengenal salbutamol itu hanya sebagai obat asma, tapi seiring perkembangan zaman ternyata dia punya off-label. Off-labelnya ternyata sekarang digunakan sebagai mukolytik. Nah itu kan salah satu contoh di mana ilmu itu dinamis, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan itu perlu untuk dipelajari, walaupun teman-teman apoteker, teman-teman sejawat itu sudah meninggalkan bangku perkuliahan. Jadi perkembangan ilmunya dapat ditunjang salah satunya melalui program podcast ini Pak. Selain mengikuti seminar ilmiah gitu Betul. ya. Karena kalau seminar ilmiah aja jarang Pak kalau didengarin sejauh gitu, karena cuma satu arah gitu. Kalau podcast ini kan harapannya supaya bisa dibikin suasana rame gitu ya, dan ada komunikasi yang 2 arah, itu lebih mengingatnya tuh cepat gitu. Dan menariknya podcast ini bisa mengangkat isu-isu lokal Betul. di Kalimantan Selatan, Terutama mungkin di daerah Banua kita ya. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti Pak ya. Betul. Oke, dari Pak Reja gimana Pak? Harapannya Pak? Harapannya tadi sudah disampaikan ya sama Pak Rijal. Sama berarti ya. Jadi secara teoritisnya seperti Pak Rijal Alfian ya, seperti itu. Tapi mungkin tambahan dari saya, harapan saya media ini adalah salah satu media penunjang untuk menyampaikan informasi. Jadi
kita bukan hanya melalui podcast ya, media informasi kita juga ada di WhatsApp ya, kemudian Instagram ya, di website juga, dan ini kita tambah lagi podcast. Harapannya ya ini bisa digunakan oleh kawan-kawan apoteker se-Kalimantan Selatan di dalam mengeksplorasi ya, kemampuannya, di dalam mengeksplorasi pengetahuannya untuk disampaikan kepada masyarakat. Itu yang pertama ya. Kemudian selanjutnya ya, podcast ini kawan-kawan supaya tahu ya, ini disiapkan dari uang iuran anggota. Jadi kita ini sebagai pengurus saja ya, pengurus mengelola keuangan, dan kita memanfaatkan keuangan itu juga kembali kepada anggota. Jadi alhamdulillah kawan-kawan di pengurus PDI Kalimantan Selatan tadi sudah dijawabkan ya. Saya sadar juga bahwa kita sebagai pengurus ini tidak ada imbalan apapun ya, dan kawan-kawan semua saya sangat mengapresiasi di dalam persiapan podcast ini di tengah kesibukannya masing-masing, tetapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu, dan meskipun selesai dalam waktu 3 bulan Pak Wijaya, istilah kehamilan ini semester pertama ya, Kembali lagi tapi alhamdulillah kawan-kawan ya bisa meluangkan waktu dan bisa untuk membuat ini ya, dan mudah-mudahan harapan saya ini jangan hanya dibuat ya, habis itu 1-2 bulan selesai pelaksanaannya, tetapi ini bisa berlanjut di dalam melangsungkan kegiatan ini. Kita sebagai pengurus mungkin tidak lama ya, karena nanti pemilihan lagi kalau tidak salah di 2025-2026. Tapi saya harapkan ini jangan stop sampai di sini, itu mungkin ya. Dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi kawan-kawan panitia di dalam persiapan ini ya. Semoga ini menjadi amal jariah kita semua. Amin. Gitu mungkin Pak Devi. Oke, mungkin salah satu wadah ya Pak ya, untuk salah satu tempat kata Pak Reja tadi memberikan suatu ilmu pengetahuan gitu ya. Ya memang kalau kita kerja di pelayanan gitu ya, itu monoton ya Pak ya, tanpa adanya perkembangan ilmu pengetahuan itu ya kayak tadi kasusnya kayak salbutamol tadi ya. Nah, makanya di sini adalah wadah ya untuk update ilmu sih sebenarnya ya. Update ilmu yang mungkin selain seminar ilmiah, seminar nasional bisa didapatkan di podcast ini. Ya, ini juga merupakan tempat silaturahmi ya Pak Reja ya. Tempat silaturahmi ya. Kita nanti mengundang PC-PC juga ya. Nanti di sini juga. Oke. Mungkin kira-kira sudah ya Pak ya. Ini sudah habis pertanyaan jadi Kali kan? Atau kami lagi menambah lagi? sudah nggak cukup Pak. Ini dan sepedadakan ya. Ya terima kasih Pak Reja ya. Mudah-mudahan Untuk boleh Pak. ya, Pak Reja dulu ya. Jadi mungkin ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, pada hari ini tanggal berapa aja? 10. Iya. Tanggal 5 ya. Sutradara Tanggal Hanyalan. 5 Oktober 2024 ya. Sekali lagi kami pengurus daerah Kalimantan Selatan ya. Dengan mengucapkan Bismillah dan dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan panitia persiapan ya, bidang CPD, kemudian bidang IT juga ya, yang bisa meluangkan waktu ya. Dengan ini kita nyatakan ini launching pertama ya, dan selanjutnya ini semoga bisa berlanjut ya, membawa manfaat untuk Kalimantan Selatan. Amin. Amin. Gitu mungkin. Oke. Ada tambahan? Sudah terwakili dengan Pembukaan sudah dibuka nih. Sudah dibuka. Tok. Alhamdulillah kita sudah selesai Bapak ya. Mungkin tayang pertama nih Pak, kapan kira-kira? Iya, tayang pertama ini silakan saja ya ditayangkan mungkin di ya, saya sangat sadar ya kawan-kawan juga ya, ini mungkin masih banyak keterbatasan ya, ini kawan-kawan juga panitia juga mencoba untuk memperbaiki lagi. Tapi tidak ada salahnya ini kita launching dulu ya, sehingga bisa jalan begitu Pak Rijaya ya. Dan selanjutnya mungkin silakan dijadwalkan Pak.
Ya, kita akan menjadwalkan segera mungkin Pak untuk launching yang podcast resmi pertamanya. Wah, ini kan pembukaannya. Berarti pertama PDIAI ya Pak, ketua ya? Pertama, mungkin dari kepengurusan PD dulu. Baru mungkin jadwal lagi Pak ya. mungkin didampingi para atau wakil ketua Boleh. atau kepala bidangnya supaya bisa menyampaikan program-program yang lagi trending topik yang lagi hits untuk dibahas. Oke, terima kasih Pak Rija dan Pak Reja. Mungkin sejauh sekalian kami undur diri ya Ya. pada kegiatan uji coba kita pertama kali ya. Nah, Mudah-mudahan ini nanti bisa berkelanjutan ya dan menjadi manfaat yang besar bagi apoteker Banua. Ya. Oke, kami pamit undur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.